Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umar ada pantun nih, mau dengerin nggak? Mau. Jalan-jalan naik motor sama komandan. Cakep. Jangan lupa rambu-rambunya diperhatikan. Cakep. Ayo teman-teman, kita ke masjid di bulan Ramadan. Cakep. Jangan lupa adab-adabnya dijalankan. Cakep. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai, biar berkah, biar kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah, yuk kita baca doa dulu yuk. Kalau doa itu berkah dari Allah, bukan cakep ya. Yuk kita doa, tangannya ke atas semua. Taruh di sini. Kepala begini. Matanya merem. Malah tidur. Ya kita sama-sama ya. Ikutin Abu Mat. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Teman-teman, tadi kan Abu Umar kasih pantun ya. Yang pertama apa tadi itu baitnya? Naik motor bersama komandan. Nah, bicara naik motor, bicara perjalanan. Teman-teman pernah gak perjalanan jauh sekali? Pernah. Siapa yang pernah jalan jauh sekali? Angkat tangan. Saya. Jalan bukan naik motor. Kakak Kaila kemana? Kalau paling jauh kemana? Naik motor. Brum 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 brum. Jakarta di mana Jakartanya? Tanah Abang, Bayoran. Oh, ada yang lebih jauh lagi gak? Ada yang lebih jauh lagi gak? Oh, Raja. Kalimalang, Jakarta juga. Di mana lagi? Siapa yang jauh lagi naik motor? Padlan. Hah? Ke Detos deket. Akil, Bandung naik motor? Masya Allah. Tapi bukan itu pertanyaannya. Bu Umar ada pertanyaan nih. Jalan. Nah, teman-teman, kira-kira ini mau teman-teman nih. Bukan memakai mesin. Kalau kita lakukan perjalanan jauh dan itu ke satu tempat dan tempatnya sangat dimuliakan oleh Allah. Ini adalah tempat yang paling diberkahi oleh Allah. Ketika kita sholat di situ, pahalanya atau dilipat gandakannya sampai 1000 kali. Nah, tempat apakah itu? Bandung. Sini, Akil, maju dulu sini. Kita dengerin ya. Akil bisa jawab gak? Yang lain-lain diem. Sana. Bisa. Ya, silakan boleh duduk Pak. Nama sahur Pak? Akil. Akil. Pakil. Tadi sahur? Sahur. Pakai apa sahurnya? Rendang. Rendang, masya Allah. Rendang apa? Rendang daging. Oh, kan rendang daging apa? Daging sapi. Oh, kan daging onta kirain ya. Oke, apa jawabannya? Tadi kan Abu Umar tanya nih. Melakukan perjalanan jauh ke sebuah tempat dan tempat itu diberkahi Allah. Ketika kita sholat di situ, terus kita dapat dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Masjid. Iya, masjid apa namanya? Masjidil Haram. Aduh, masya Allah. Abu Umar ada hadiah nih. Kira-kira hadiahnya apa ya? Uang. Aduh, susah banget ini. Nah, ini gantungan kunci gambar Ka'bah, masya Allah, barakallah. Silakan boleh diambil, boleh duduk. Kita kasih takbir buat akhir. Allahu Akbar. Nah, bicara tentang masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis riwayat Bukhari, jangan kalian
melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 tempat. Pertama, ke masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjidil Haram. Ketiga, Masjidil Aqsa. Ulang lagi ya. Jangan kalian melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 tempat, yaitu ke masjid mana? Di Masjidil Haram, masjid aku, Masjid Nabawi. Masjid siapa itu? Masjid Rasulullah. Yang kedua, Masjidil Haram. Ketiga, Masjidil Aqsa. Dalam hadis dikatakan bahwa kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu sama saja kita sholat 1000 kali. Berapa? 1000 kali. Kecuali di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Nah, kalau di Aqsa berapa kali kira-kira? 200.000. Kalau bahasa hadis begini, ya. 4 apa ya? Abu Umar lupa. Jadi 1000 dibagi 4 berapa? 1000 dibagi 4. 1000 dibagi 4. 1000 dibagi 4 itulah ganjaran ketika kita sholat di Masjid Al-Aqsa. Jadi ketika kita sholat di Al-Aqsa berarti 4 kalinya kita sholat di Masjid Nabawi, yaitu 250 kali. Nah, teman-teman semua, karena kita bicara masjid maka semua ada aturannya teman-teman. Ya, jadi Abu Umar punya kisah nih, kisah tentang masjid, yaitu diceritakan oleh Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik. Nah, kalau teman-teman baca di buku-buku nih, Anas bin Malik itu merupakan sahabat Nabi yang sering meriwayatkan hadis-hadis tentang ibadah Nabi, perilaku Nabi. Bahkan di akhir hayatnya itu Anas bin Malik meriwayatkan sampai 5.000 hadis. Berapa hadis? 5.000. Masya Allah. Nah, Anas bin Malik mengatakan gini teman-teman. Anas bin Malik ketika itu datanglah seorang Badui Arab. Teman-teman tahu gak Badui Arab seperti apa? Tidak tahu. Kayak orang gila. Abu Umar ceritain dulu ya. Bukan orang gila, kok orang gila sih? Jangan dong, dengerin dulu. Jadi orang Badui itu apa orang Badui ayo? Orang Mekah. Iya, orang Mekah. Jadi orang Badui itu apa? Orang Mekah. Orang apa? Orang Mekah. Orang hidup. Ya iya, masa orang mati. Ya orang hidup lah. Orang bumi, ya, pinter-pinter semua anak sini ya. Orang hidup, orang bumi, orang Arab, ya orang Arab bener. Manusia. Orang yang menyambut. Ya udahlah, kita malah kemana-mana ngomongan ini ya. Terusin ya. Jadi orang Badui ini adalah orang asli Arab. Ciri-cirinya nih. Dan itu sangat diketahui dengan ciri-cirinya, badannya tinggi. Mancung kemot. Hidungnya mancung. Ganteng. Dan dia suka hidup mengembara. Mengembala kambing. Bukan mengembara, iya. Mengembara itu pindah-pindah teman-teman, nomaden. Dari titik A nanti pindah ke sini lagi, pindah ke sana lagi, sambil bawa embe. Gimana suaranya? Kalau embe masuk angin gimana? Embe masuk angin? Gitu. Itu embe masuk angin ya. Jadi kalau mereka itu selalu bawa embe teman-teman, maka disebut dengan suku yang suka berpindah tempat atau nomaden atau pengembara dan pengembala. Yang diingat nih, ada pertanyaannya loh. Nah, tapi sayangnya orang Badui itu ya selalu melakukan perilaku yang kurang tepat, kurang pas. Ya. Nah, jadi suatu hari teman-teman bayangkan ya, kita lagi ada di masjid nih. Ini masjid. Tapi dulu masjidnya belum ada keramik kayak begini. Itu masih pasir semua, pasir tanah. Tiba-tiba dia datang. Dia buka pipis di situ. Terus sahabat, itu siapa tuh? Itu siapa yang pipis tuh? Itu siapa yang pipis tuh? Kata Nabi, jangan biarin.
biarkan dia pipis dulu. Bukan orang. Kemudian itu sahabat udah mau itu, udah mau apa ya, mau mencegahnya, mau ngomelinnya. Tapi kata Nabi, jangan, nanti dulu, biar dia selesaikan dulu pipisnya atau BAK-nya. Sudah, kira-kira gimana lagi? Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk, wahai sahabatku, silakan ambil air siram. Ambil siram. Wah, gitu kan? Disiram, teman-teman. Kemudian setelah disiram, orang Baduinya marah tuh. Ya. Tapi yang menarik adalah dia doa, teman-teman. Bayangkan nih, Abu ulang lagi ya. Ada orang Badui datang tiba-tiba pipis di sebuah sudut Masjid Nabawi. Terus para sahabat mau mencegahnya, tapi tidak boleh sama Rasulullah. Kata Rasul jangan. Kemudian justru sahabat disuruh ambil air disiram bekas pipisnya. Terus dia doa, teman-teman. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmatilah selain aku. Bayangkan itu. Kata Nabi, wahai, jangan engkau mempersempit rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas sekali. Ya, jangan mempersempit dan harus meluas. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum kita mulai nih, mau mulai gak? Sebelum Abu Umar bercerita, jadi gini, kita bicara masjid ya. Menurut teman-teman, yang pertama dibangun oleh Nabi, Masjid Nabawi atau ada masjid lain? Nabawi. Ada masjid lain. Masjid Menurut teman-teman, sebelum Masjid Nabawi, apakah ada dibangun masjid sebelumnya? Ada. Ayo angkat tangan. Jadi masjid yang pertama dibuat, apakah Masjid Nabawi atau bukan? Nabawi. Sini Maher, maju sini. Nggak usah takut. Tahu gak? Abu Umar itu sampai 5 nih. 1, 2, 3. Suara jangkrik. Krik. Webek tidur. Ya. Wah, kayaknya nggak tahu teman-teman ya. Udah Abu Umar kasih tahu deh. Namanya Masjid bukan Kubah. Iya. Masjid Kuba ya. Masjid Kuba itu teman-teman. Nih, ada hadisnya Masya Allah nih teman-teman. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Jadi sebelum sampai di Madinah, Rasul berhenti dulu di Kuba. Sekitar berapa hari. Dibangun masjidnya teman-teman. Bahkan ada hadis saking mulianya masjid ini. Setiap hari Sabtu, Rasulullah ke masjid ini dari Nabawi. Rasul naik onta atau naik kuda. Tepuk. Atau juga jalan kaki teman-teman. Nah, Masjid Kuba tuh. Siapa yang berwudu di rumahnya? Ikutin ya. Siapa yang berwudu di rumahnya? Lalu mendatangi Masjid Kuba. Lalu dia sholat di dalamnya. Sama saja dia mendapatkan pahala umroh. Hebat gak tuh? Siapa yang mau umroh? Jangan ikutin juga. Hebat. Itu nggak usah diikutin. Siapa mau umroh? Saya. Siapa mau umroh? Saya. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng ya umroh ya. Amin. Ya, itu namanya Masjid Kuba. Kemudian setelah dari Kuba baru Rasulullah ke Masjid Nabawi. Nah, teman-teman semua, mau terusin nggak ceritanya? Kan tadi Abu Umar sudah cerita tuh tentang sebuah kisah, ada orang Badui yang datang ke masjid. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri dan juga sifat dari orang Badui.
Apaan? Ada deh. Apa aja? Yang penting maju dulu. Ayo, siapa yang berani maju? Selamat datang kepada Kowi, kepada teman-teman yang baru datang. Ya, Bu Umar sini. Bu Umar salah. Umar sini. Sini, Umar duduk. Sebutkan ciri-ciri orang Baduy dan sifat-sifatnya. Tinggi, terus mancung, apanya matanya? Apa? Oh, hidungnya. Terus sering mengembala kambing, terus apa lagi? Sifatnya apa dia? Selalu melakukan mulutnya panjang. Astagfirullahaladzim. Itu mulut apa apaan? Hidungnya yang panjang, bukan mulutnya. Nah itu ya. Coba diulang tadi. Hidungnya panjang, hidungnya tinggi, badannya tinggi, hidungnya panjang, hidungnya mancung, terus suka mengembalakan kambing. Nah sifatnya apa tuh? Tadi ada yang belum disebut sifatnya gimana tadi orang Baduy itu. Tadi ketika buang air kecil di masjid bagus ya tuh. Enggak. Jadi gimana sifatnya orang Baduy itu? Ayo. Tidak sopan. Jadi orang Baduy itu selalu melakukan hal yang tidak sopan. Silakan. Hadiahnya mau apa, Bang Umar? Botol. Jangan tumbler, nanti dulu. Ini aja deh. Cancel aja ya. Silakan diambil. Mudah-mudahan nanti bisa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Amin. Yang boleh duduk. Mau dilanjutin nggak? Jadi kita akan bahas teman-teman, satu-satu kita akan bahas. Pertama hikmahnya adalah ketika kita mau ke masjid, pastikan tidak ada najis. BAK itu, kotoran itu yang ada di dalam manusia itu, entah itu yang dari depan, dari belakang, itu tidak baik, dan itu najis. Tapi bukan begini, aku nggak mau main sama dia, ini najis, bukan begitu. Itu bukan najis itu. Ya, tolong diperhatikan. Abu Bakar sering tuh mendengar kalimat-kalimat itu. Aku nggak mau main sama dia mah itu begitu orangnya najis. Jangan ya, jangan ya. Jadi kalau najis itu adalah sesuatu yang kotor, yang berasal dari manusia. BAK, BAB, apalagi? Hah? Ini dengarkan Abu Umar ya. Kira-kira darah itu najis gak darah? Nah ini artinya ada ilmunya nih. Kemarin anak Abu Umar giginya goyang. Abi giginya goyang. Dicabut gak? Nah, udah dicabut berdarah teman-teman. Nah kira-kira puasa batal gak? Tidak. Kecuali diisep darahnya. Enggak ya, ini dibersihin darahnya. Tapi para ulama berbeda pendapat. Kalau sedikit itu bukan najis, tapi kalau banyak darah semua. Ini darah baru itu najis, harus dibersihkan. Ya, kalaupun sedikit dibersihkan lebih bagus. Kemudian ada juga yang disebut dengan yang najis itu ketika kita dijilat sama anjing. Dijilat sama guguk. Ada yang pernah dijilat sama guguk? Tidak. Takut ya. Sama kalbun. Ludahnya kata raja. Makanya jangan dekat-dekat kalbun ya, jangan dekat-dekat guguk gitu kan. Kalbun. Ini ada guguk lagi main, teman-teman ganggu. Emang ayam? Gitu. Kan guguk gitu kan. Terus ditimpuk. Teman-teman dikejar, terus digigit atau dijilat gitu kan. Nah itu najis namanya. Ada lagi nih, ada lagi yaitu bangkai yang tidak disebut nama Allah, atau bangkai yang dia itu dagingnya haram dimakan. Bangkai guguk,
bangkai BABI gitu. Oh, ketawa sih. Bangkai tikus. Bangkai cicak. Nah, tapi kalau binatang yang darahnya tidak mengalir itu tidak batal. Contoh misalnya, ini apa nih? Cicak. Nyamuk. Dimarahkan. Nyamuk, Kan ada darah. lalat, lebah. Ini apa nih? Kutu. Kutu, apalagi? Tome. Tome. Kita. Emang tome binatang apa? Ya, jadi nggak najis ya. Ayah, aku mau sholat tadi, aku nginjek semut. Ya, semut mah nggak apa-apa, nggak najis. Gitu kan. Ya. Jadi tolong diperhatikan teman-teman, bebas dari Selain bebas dari najis yang terlihat, teman-teman harus bersih hatinya. Makanya ketika mau masuk masjid pakai tangan kanan, tangan deh. Kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Terus baca doanya apa? Nah, ini hadiah lagi nih. Shh, siapa yang tahu doa masuk masjid? Ya, sini Raja. Masya Allah, kita kasih takbir loh buat Raja. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini duduk Raja. Raja masih puasa? Masih. Masya Allah. Raja masih senang ikutin kisah? Masih. Kenapa sih kamu senang dengerin kisah? Karena dapat hadiah. Masya Allah, dapat hadiah. Dapat apa lagi ya? Dapat Ilmunya. Dapat ilmu. Nah, tadi pertanyaan apa ya? Bu Mar lupa. Oh iya. Doa masuk masjid apa kira-kira? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini dia buat kamu. Tangkap aku. Terima kasih, duduk. Teman-teman tahu gak artinya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, Buniat. bukalah pintu rahmat untukku. Bayangkan itu. Kalau teman-teman mau dapat rahmat, pastikan teman-teman bebas dari NAJIS. Nah, NAJIS. Nah, NAJIS. Najis. Ya. Jadi ingat nih, misalnya teman-teman habis BAK nih, buru-buru. Terus ke celana. Tutup. Cepetan nih, siapa nih bukan ditutup. Ayo lu kebelet ya, aduh. Ya, pelewar gitu. Itu diganti celananya ya. Ya. Diganti celana biar boleh masuk ke masjid. Ista'iddu. Yuk, kita biar semangat, kita yayal dulu. Santri Madrasah Quran Al-Arqam. Beriman, bertakwa, Allahu Akbar. Lentera siro anak. Berkah Ramadan. Itu hikmah yang pertama. Ya, tolong nih diingatkan. Yang pertama, pastikan teman-teman bebas dari NAJIS. Nah, yang kedua, kalau ada adik kalian buang air kecil, buang air besar di masjid, tolong segera dibersihkan. Makanya kalau bawa adik pastikan pakai pampers, pakai itulah pokoknya lah ya, ditutup. Makanya teman-teman harus peduli sama adiknya. Ya, teman-teman sholat aja Allahu Akbar, kubrak. Wah, ya Allah, di kamar mandi main air gimana nih gitu kan. Harus diperhatikan itu adik-adiknya ya. Jadi ketika teman-teman lihat ada najis segera dibersihkan. Itu yang kedua. Ketiga apalagi ya? Hikmahnya adalah ketika Rasulullah SAW ya mendengar ada badui
Terus kira-kira Rasul langsung ngomel gak? Langsung marah-marah gak? Kamu ini bagaimana nih? Sembarangan. Enggak, gitu gak? Enggak. Gimana Rasulullah? Sabar. Sopan gak? Sopan. Sopan, malah menyuruh sahabat untuk stop. Stop. Sabar. Sabar. Ini ujian, nggak begitu ya. Kemudian teman-teman, ini bukti bahwa kira-kira kenapa harus begitu? Ayo, ada bisa jawab gak? Kenapa Rasulullah melarang para sahabatnya untuk tidak menghardiknya, memarahinya Dibiarin. atau mencegahnya? Dibiarin dulu. Dibiarkan saja. Kenapa kira-kira? Ini maksudnya. Jadi Karena itu